Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Damayanti dari SMK Negeri 53 Jakarta. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring. Mata pelajaran Instalasi Tenaga Listrik kelas 11. Dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Bagaimana anak semua? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita bisa lagi di pelajaran listrikan ya hari ini. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Rakif pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan dan Bu Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, kita aturan mainnya ya di sini. Bentar. Gambarnya jelas, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, coba dengarkan ya. Selama peraturan KBM daring atau PJJ daring kita lewat Google Meet, ada peraturannya. Yang pertama, diharapkan on kamera. Kedua, mikrofon harap dimatikan saat pembelajaran, kecuali sedang tanya jawab, ya, presentasi dan menanggapi jawaban teman. Yang ketiga, raise hand dan sebut nama ketika akan menjawab, ya. Jadi nanti kita selama KBM kita ikut aturan main ini, ya. Terlihat jelas ya gambarnya ya, slide-slide-nya ya. Iya, Bu, jelas. Jelas, Bu, jelas. Oke, kita lanjut. Kemudian sama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan kita yang membuat semangat kita semakin membara, semangat 45. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya lewat presentasi slide yang saya berikan ya. Tadi sudah kita dengarkan lagu Indonesia Raya ya. Coba saya ingin melihat semangat 45 kalian. Jika saya tanya, bagaimana kabar anak-anak? Kalian bilang, tetap sehat. SMK, kalian jawab bisa. Indonesia, kalian jawab jaya. Gitu ya, bisa ya? Coba. Gimana kabar anak-anak? Tetap sehat. Sehat. SMK? Bisa. Bisa. Indonesia. Jaya. Jaya. Marga Jaya. Saya akan coba untuk lihat kehadiran kalian nih. Alhamdulillah ya, semakin hari semakin banyak yang join di Google Classroom maupun di Google Meet. Ya, ini petanda bahwa kalian masih tetap semangat ya belajar dari. Coba saya panggil ya, coba satu-satu kalian jawab hadir gitu ya. Adin Mahendra. Iya, hadir. Adinda. Hadir, Bu. Rake. Hadir, Bu. Akbar Santoso. Hadir, Bu. Alvin. Hadir, Bu. Lupa ya isi daftar hadirnya di Google Classroom. Kemudian
sebelum kita belajar ya, saya coba untuk memberikan PowerPoint lagi ya. Jelas tidak PowerPoint-nya? Jelas, Bu, Terlihat? jelas. Oke, terlihat jelas ya. Ya, jadi kalian di kelas 11, kalian akan belajar 3 jenis instalasi ya. Instalasi motor, penerangan, dan tenaga. Ya, jadi saya diberikan amanah untuk mengajar instalasi tenaga. Mungkin kalian sudah belajar instalasi motor dan penerangan. Sekarang saya memperdalam lagi bagaimana instalasi tenaga. Ya, jadi instalasi tenaga listrik itu adalah instalasi yang berkaitan dengan proses ketenaga listrikannya. Jadi untuk penggerakan sebuah motor ya kita perlu tenaga ya. Apa aja tenaganya kita pelajari, apa aja komponennya kita pelajari ya. Nah, jadi di KD pertama ya kalian akan mempelajari memahami instalasi tenaga listrik satu fasa ya. Jadi selama 1 bulan ini kita belajar tentang instalasi tenaga listrik satu fasa. Apa aja? Yaitu nanti kalian akan menganalisis syarat-syarat instalasi tenaga listrik satu fasa, dijelaskan sesuai dengan kuil, kemudian menganalisis prinsip kerja berbagai komponen instalasi tenaga, ya. Dan keterampilannya adalah menerapkan instalasi tenaga listrik satu fasa. Jadi nanti keterampilannya bagaimana? Jadi nanti kalian kan di rumah ada komponen namanya MCB, kalian bisa lihat MCB-nya seperti apa, ya. Kemudian cara kerjanya juga kalian bisa perhatikan cara kerja MCB di rumah. Kemudian kalau ada MCB yang rusak, kalian bisa bongkar konstruksinya atau dalamnya MCB seperti apa. Ya. Oke, ini tujuannya ya. Tujuan pembelajarannya adalah tadi ya, siswa mampu menganalisis syarat-syarat instalasi berdasarkan dengan kuil. Siswa mampu menganalisis prinsip kerja peralatan instalasi tenaga, dan siswa nanti mampu menerapkan instalasi tenaga listrik satu fasa. Ya. Ya, sebelum masuk tenaga listrik satu fasa, ya kita lihat gambar ini. Coba saya minta salah satu di antara kalian untuk menjelaskan gambar apa yang saya berikan di slide ini. Yo, jelaskan. Yang bisa menjelaskan saya kasih poin tambah. Poin. Yuk, nggak apa-apa. Ya, boleh, silakan. Silakan, ayo. Dari pembangkit listrik disalurkan oleh generator. Dari generator dinaikkan tegangannya oleh transformator. Penaik tegangan lalu tegangan diturunkan oleh transformator penurut tegangan. Lalu disalurkan ke gardu induk, lalu disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi apa namanya, jalur arus listrik yang sampai di rumah kita itu melalui pembangkit, kemudian transmisi, kemudian distribusi ya. Oke, berarti kalian sudah paham. Oke. Berikutnya, nah apa aja jaringannya nih? Coba ada yang jelaskan tidak? Jaringan apa nih di gardu induk? Dari gardu induk sampai ke rumah jaringan apa aja yang termasuk di dalamnya? Jelas. Ya, coba ada yang bisa bantu saya menjelaskan gambar ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Dari transmisi dialirkan ke distribusi, dibagi menjadi masing-masing 20 kF. Gitu kan, Bu ya? Ya, betul. Terus apa lagi ya? Lupa. Ya, Saya tahu tentang, Bu. Melalui jaringan tegangan menengah. Tegangan menengah, terus apa lagi? Ya. Kemudian masuk ke trafo distribusi. Terus pas di distribusinya dibagi masing-masing 20 kF. Buat sosial 220 kF. Iya. Buat rumah-rumah warga 20 kF. Ya, masuknya kalau di rumah warga itu adalah jaringan tegangan rendah. Iya, sip. Oke. Berikutnya, gambar yang saya berikan. Terlihat tidak slide berikutnya? Coba jelaskan.
line-line atau apa namanya, fasa ya, garis-garis warna-warna yang ada pada gambar. Siapa bisa menjelaskan? Ayo, sebelum kita masuk ke MCB. Nanti Bu, lagi itu Bu, lupa Bu. Oke, saya jelaskan ya, saya bantu jelaskan ya. Jadi, perbedaan instalasi satu fasa dan tiga fasa ya, yang pertama itu dari arus ya. Di bawah 100 ampere itu kita sebut satu fasa. Lebih dari 100 ampere kita sebut tiga fasa ya. Kalau satu fasa lainnya hanya dua, fasa dan netral. Yang di rumah kalian tuh adalah satu fasa dan netral. Yaitu apa namanya? Kabel fasa itu kita beri warna merah dan kabel netral kita beri warna biru. Kemudian yang tiga fasa ini nih, seperti ini ya. Kalian lihat, merah, kuning, hitam dan biru. Kita namakan namanya tiga fasa RST, line R, line S dan line T. Kemudian line netral ya, yang ke biru ya. Nanti tiga fasa kita belajar di kelas 3 ya. Oke, sampai di sini jelas, paham? Paham Bu? Paham, Bu. Nah, oke, nih. Ini dia bentuk gelombangnya. Sistem tenaga listrik ya, antara satu fasa dan tiga fasa. Ya, ini gelombangnya. Jadi kita kalau apa namanya? Orang kelistrikan kita seringnya menggunakan gelombang AC. Ya, AC itu gelombang bolak-balik. Ya, kalau DC itu gelombang searah. Ini AC ini bolak-balik. Ini satu fasa, single fase, hanya fasa dan netral. Ya, kemudian ini tiga fase, ya, RST. Tegangannya kalau satu fase 220, kalau tiga fase berapa nak di sini nak? 300? 380. Ya, 380. Ingat ya, bedanya ya. Tegangannya 220 yang satu fase, yang tiga fase 380. Ya. Nah. Ya. Oke, berikutnya. Nah. Coba. Sebelum kita belajar kelistrikan, kita harus belajar PUIL dulu. PUIL adalah persyaratan umum instalasi listrik. Coba, jelaskan satu-satu. Siapa yang mau bantu saya untuk menjelaskan syarat ekonomis? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Ya. Yang pertama, syarat ekonomis. Instalasi listrik tenaga harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga dari keseluruhan instalasi itu, ongkos pemasang dan ongkos pemeliharaannya semurah mungkin. Rugi-ruginya daya listrik yang hilang harus sekecil mungkin. Rugi tenaga maksimal 5% dari tenaga sumber. Nomor 2. Oke. Nomor 2, gantian. Siapa yang bisa? Syarat keamanan. Ayo. Ada bisa syarat yang keamanan? Keamanan maksudnya gimana? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Saya, Bu. Ya. Keamanan, ayo. Yang kedua kan ya, syarat keamanan, yaitu instalasi listrik tenaga harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan keselamatan jiwa manusia. Terjaminnya peralatan dan benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat adanya gangguan. Itu, Bu. Ya, betul. Ya, jadi aman, amannya tidak hanya aman bagi manusia, tapi aman juga buat peralatan. Ya, jadi peralatannya juga rusak. Oke. Pinter, good job. Berikutnya, syarat kehandalan. Ayo. Siapa? Saya, Bu. Oke, sip. Ayo. Yang nomor 3, syarat kehandalan adalah kelangsungan pengaliran arus listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. Jadi instalasi listrik harus direncana sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik adalah sangat kecil. Oke, sip. Ya, jadi harus handal, ya.
Oke, berarti kalian sudah paham untuk fuel ya. Kemudian berikutnya komponen isolasi tenaga apa aja? Komponen isolasi tenaga adalah penghantar atau kabel ya, kemudian proteksi atau breaker ya. Nih, penghantar kabelnya ya. Saya jelaskan sedikit aja, belum. Oke, saya jelaskan di sini ya. Nah, terlihat ini. Terlihat, Bu. Oke ya, jadi penghantar kabel itu berdasarkan konstruksinya ada 4 ya. Ada pejal, solid, tunggal, kemudian penghantar berlilit, tunggal tapi banyak ya. Jadi satu-satu tapi dia ada lilitan di dalamnya banyak. Kemudian serabut yang seperti rambut ya, dan yang terakhir penghantar persegi atau busbar. Ya, ini yang dari segi konstruksi. Kemudian yang dari jumlah. Oke, kita lihat. Terlihat nggak gambarnya? Terlihat, Bu. Oke, ya. Kalau dari jumlah ada simplex, ada duplex, dan triplek. Berarti lanjut sekarang tadi kabel ya. Kita lanjut ke breaker pengaman. Apa aja pengamannya? Ya. Oke. Ini pengamannya. Coba saya minta salah satu dari kalian sebutkan pengaman dalam instalasi listrik. Yuk. Pulse, mini circuit breaker atau MCB, modular case circuit breaker atau MCCB, earth leakage circuit breaker atau ELCB, thermal overload relay atau TOR, hantaran pentahanan atau ground. Iya, ground ya, ya. Saya ingin bertanya, gambar apakah ini? MCB 3 pas. MCB, Bu. MCB 1 fasa dan 3 fasa ya? 3 pas, Bu. Oke, coba jelaskan MCB apa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. LCB atau nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Mini Adalah- circuit. Mini Iya, circuit. itu. Adalah sebuah alat proteksi instalasi listrik yang bekerja memutus arus listrik saat terdeteksi adanya kebocoran listrik yang nilai arus bocornya relatif rendah. Iya, betul. Ya, jadi MCB sebagai pengaman ya, breaker. Ya, jadi kalau kamu di rumah menggunakan MCB, misalkan dayanya di rumah 900 PA ya, volt ampere. Kemudian kamu nyalain macam-macam, kamu nyalain TV, kemudian kulkas, kemudian ada yang pakai AC, kamu nyalain AC, terus kemudian ada yang nyuci pakai mesin cuci, terus pompa air, kamu nyalain semua. Nah, kan panas ya, jadi nggak kuat itu, jadi panas arusnya berlebih, maka MCB segera kontak ya, dia langsung turun ya. Nih dalamnya MCB ya, jelas tidak gambarnya? Jelas. Ya, jelas ya. Oke, coba saya minta tolong satu orang menyebutkan nama-namanya, komponennya apa aja tuh dalamnya. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada sub terminal, arch cut scarbor, magnetic element, operating knob, operating mechanism, fixed contact, traffic strip, sama load. Ya, ini bagian-bagiannya. Jadi ini operating knob tuh yang naik turun. Nah, ini load terminal nih, ya, supply terminal atas bawah nih, ya, ini buat terminal, ya. Oke. Sekarang dengarkan cara kerja MCB. Nih. Kemudian, nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari MCB. Ini kalau teman-teman lihat di depan sini ya, ini gambar yang sebelah kanan adalah MCB tampak, sedangkan yang sebelah kiri adalah MCB tampak samping. Kalau kita buka yang tampak samping ini ya, kalau kita buka bagian covernya itu jadi ya seperti ini ya, kurang lebih bagian dalamnya dari MCB. Kemudian mengenai MCB. Jadi MCB ini adalah proteksi instalasi listrik. Nah, proteksinya ini bisa secara manual ataupun secara otomatis. Nah, maksudnya manual itu ya harus kita naik turunkan sendiri. Nah, secara otomatis dia ke-trigger karena
karena dua kondisi, yaitu karena adanya beban berlebih ya, atau overload. Dan yang kedua karena adanya korsleting listrik atau short circuit. Nah, nanti akan kita coba jelaskan di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, jadi kalau di badan MCB ini juga udah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang pengenalan MCB dan kode-kodenya. Ini kalau kita lihat di badan MCB ya, di bagian depan dia ada simbol seperti ini. Nah, simbol ini menandakan bahwa MCB memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi 1 sebagai fungsi manual dan 2 sebagai fungsi otomatis. Yang simbol yang pertama ada huruf X, terus ada garis miring ke kiri. Ini artinya apa? Artinya adalah MCB ini bisa dipakai sebagai saklar manual. Artinya bisa kita on off kan pakai tangan. Kemudian simbol yang kedua yaitu yang ada kotak dengan sisi sebelah kiri yang terbuka. Ini artinya MCB. Ini saya ambil contoh nih, kalau teman-teman lihat di depan ya, di sebelah kiri ini adalah MCB tampak samping, sedangkan yang sebelah kanannya tampak depan. Kemudian kita sambungkan ke bebannya itu adalah TV ya, MCB-nya adalah MCB ampere, kemudian bebannya beban 1 ampere. Karena fungsi yang pertama sebagai saklar, nah kita sebelumnya harus tahu dulu nih ya kan, kenapa sih dengan adanya MCB ini si listrik bisa menyala ya. Jadi kita harus lihat dulu nih jalannya arus listrik. Nah ini seperti biasa ya teman-teman, garis berwarna merah ini artinya apa? Kabel yang dialiri oleh arus listrik. Sedangkan yang berwarna merah jam ini belum dialiri arus listrik. Nah kalau kita lihat nih, ini kita gedein ya bagian sini, jalannya arus ini akan seperti ini ya teman-teman. Nah ini akan seperti ini, seperti ini ya. Nah ketika di sini kan kita lihat ya, ini platnya menyentuh ya. Jadi karena menyentuh maka arusnya akan berlanjut ya sampai ke bawah ya. Oke, sehingga nanti kita zoom out ya, sehingga nanti TV-nya menjadi menyala seperti ini ya. Nah, untuk meng-off-kannya ya, karena ini kita akan bahas fungsi MCB sebagai saklar manual, itu kita harus coba off-in sama orang ya. Kita harus coba meng-off-kan secara manual pakai tangan. Nah, di sini juga ada lingkaran, artinya coba teman-teman perhatikan plat yang ini ya. Ini ketika kita matikan ya seperti ini, kita lihat tuas ini akan turun ya, tuas di sini juga akan turun, kita lihat. Kemudian TV juga akan mati ya, karena di sini nggak ada arus ya. Kenapa sih arusnya terlepas? Nah ini kalau teman-teman lihat ya di sini ya, yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri, kalau di sini ada aliran arus sampai ke sini ya. Nah ketika dia masih naik, tuasnya itu menempel nih antara plat yang ini ya, antara plat yang di sini. Kemudian ketika kita turunkan tuasnya, switchnya itu jadi tidak menempel atau terlepas, sehingga ada arus yang terbuang ya, arusnya tidak mengalir lagi yang menuju ke TV, sehingga TV-nya jadi tidak menyala ya. Nah kalau kita naikin lagi ya pasti TV-nya akan nyala lagi ya, karena di sini ada plat yang nempel lagi nih kalau kita naikin ya kan, ya teman-teman lihat ya. Oke, nah fungsinya kenapa sih MCB ini bisa dipakai sebagai saklar manual ya? Fungsinya maksudnya begini ya teman-teman, jadi ketika terjadi kerusakan listrik atau ingin ada perbaikan instalasi listrik di rumah ataupun di grouping yang ada di MCB tersebut, kita bisa turunkan dulu secara manual MCB-nya. Nah itu dia fungsinya teman-teman, MCB sebagai saklar manual. Nah ini coba kita turunkan dulu. Nah kemudian apa ya, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu MCB sebagai proteksi dari beban lebih atau overload. Nah, ini simbolnya yang tadi ya, yang ada kotak kemudian di sisi sebelah kirinya itu terbuka ya, seperti ini. Kemudian kita akan coba lihat ya gimana sih MCB ini bekerja sebagai proteksi dari overload delay ya. Kalau kita lihat di sini ada MCB 6 ampere, betul banget, kemudian bebannya 1 ampere. Jelas ya, ini beban menyala, nggak ada masalah ya kan. Kemudian kita coba tambahkan dengan AC ya, AC dengan arus sebesar 7 ampere. Nah, ketika kita nyalain remote AC-nya nih ya kan, nah, maka di sini ada arus yang mengalir ke AC, sehingga total arusnya adalah 8 ampere. Dia di atas dari rating si arus MCB ini ya, artinya si arus ini, arus yang menuju ke beban tuh lebih besar daripada rating MCB. Nah, kan arus yang menuju ke beban lebih besar. Kita lihat nih aliran arusnya dari sini, dari sumber, kemudian menuju ke sini. Nah, ketika yang harus kita perhatikan yang ini namanya plat bimetal. Jadi ketika arus mengalir melewati plat bimetal ini, karena dia ratingnya di atas rating normal atau rating yang sudah kita setting, yang sudah disetting di MCB maksudnya, itu di sini akan
akan panas si plat bimetalnya. Ketika plat panas dia akan melengkung ya. Ya, yang warna hijau kabel serabutnya sehingga ketarik kabel serabut ini juga menarik plat yang ada di atasnya sehingga si MCB-nya jadi trip ya. Ini kita zoom ya, kita sudah zoom. MCB-nya jadi trip sehingga di sini platnya pun jadi tidak terhubung ya. Karena platnya tidak terhubung ini, maka kita lihat ya, yang di sini platnya jadi tidak terhubung. Maka di sini tidak ada arus yang mengalir ya. Sehingga MCB-nya trip, terus juga arus yang ke beban juga jadi hilang ya, atau jadi mati. Ini disimbolkan dengan garis berwarna merah jambu. Jadi kalau ada arus ya, arus itu kan identik dengan panas ya kalau berlebih, maka bimetalnya melengkung. Nih. Nah, ini ya, kalau arus berlebih maka bimetal melengkung. Terlihat tidak gambarnya? Ini apa, Sa? Terlihat, Bu. Ya, melengkung kan di sebelah kanan kan? Ya, melengkung, ya, kena trip barnya, jadi akhirnya kontaknya yang tadi tertutup jadi terbuka, jadi lepas. Nah, ini bisa mencegah kebakaran di dalam rumah. Jadi tidak sampai sempat kebakaran. Jadi MCB sudah terburu ngetrip, langsung turun ya. Oke. Ya. Bagaimana penjelasan videonya? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Jadi itu tadi prinsip kerja MCB ya. Jadi kalian belajar kelistrikan, ada istilah MCB, kalian kalau ditanya tahu MCB-nya. Nah, sekarang saya coba lagi tanya, apa saja fungsi MCB tadi? Ada berapa? 3, Bu. 3, betul. 1 apa? Sebagai memutus arus. Oke, sebagai pemutus arus. Kedua? Memproteksi adanya beban lebih. Memproteksi adanya beban lebih, ya, overload. Kemudian, yang ketiga? Memproteksi adanya hubungan singkat, Bu. Ya. Iya, pinter ya. Sebagai saklar juga ya. Satu sebagai saklar tadi ya. Oke, berarti kalian memperhatikan video ini. Nah, ini konstruksi MCB-nya ya. Ini contoh MCB satu fasa. Nih, di sini ada tulisan-tulisan nih, tulisan ada artinya, ada maknanya. 60A berarti arus maksimalnya 60 ampere ya. Kemudian apa namanya? Energinya, kelas energinya kelas 3 nih. Terlihat tidak gambar MCB-nya? Terlihat, Bu, terlihat. Ya, jadi ada kelas energi, kemudian ada range tegangan, ada arus maksimal, dan ada kapasitas breakingnya nih. Ya, 6000 ampere. Nah, ini makna dari tulisan-tulisan yang ada di MCB. Ya. Kemudian ini jenis-jenis MCB, ada tipe B, tipe C, tipe D, kemudian ada tipe Z, K, G, L, dan H. Ya. Oke. Nah, kemudian selain MCB ada MCCB, dia lebih besar arusnya, bisa melayani sampai 1000 ampere. Kemudian ada ACB, ya. Oke. Terlihat nih ACB? Terlihat, Bu. Ya. Terlihat, Bu. RCCB, ya, RCCB. Kemudian ada ELCB. Nah, ini ELCB saya jelaskan ya. ELCB ini nanti kita berkaitan dengan grounding. Ya, jadi kalau grounding ya atau pembumian ini dipasang breaker khusus namanya ELCB. Untuk apa? Memutus rangkaian menghubungkan fasa kabel ground dan netral. Ya, jadi cara ini memutus rangkaian tergantung pada kebocoran arus. Jadi kalau ada instalasi nanti instalasi panel ada kebocoran arus ya pada instalasinya, maka ELCB ini secara otomatis dia akan menyelamatkan peralatannya, langsung dia menggroundkan ya ELCB. Oke, ini contoh rangkaiannya ya. Rangkaian memasang ELCB dan MCB ya.
Jadi kalau MCB itu ada satu, ya, masukan sama keluarannya, input sama output. Kalau LCD ada dua, ya, input outputnya ada dua nih, atas bawah, kiri kanan, ya. Ya, jadi ada netral dan ada fasa, ya, kalau LCD. Kalau di MCB fasa semua, ya, nak, ya. Langsung kita ke studi kasus, ya. Kita ke studi kasus. Ya. Kita ke studi kasus. Oke, saya bentuk kelompok 4 orang. 4 kelompok, isinya 5 orang. Ya. Saya panggilkan ya urutannya. Adinda, Ahmad, Akbar, Alvin dan Bagas kelompok 1. Dianya, Fitria, Hasuna, Dewa, Maulana kelompok 2. Ade Rizky, Ramdhani, Ridho, Rifki, Rifat kelompok 3. Savana, Sugeng, Wanda kelompok 4. Ya. Oke, coba perhatikan studi kasusnya ya. Oke, coba saya minta tolong bantu untuk membacakan studi kasusnya. Pertama, rumah Pak Aki memiliki daya 1.300 volt ampere atau 6A. Seringkali turun MCB-nya sehingga ia mencoba untuk mengukur arus listrik pada malam hari untuk membuktikan apakah benar pemakaian sudah melebihi kapasitas. Karena agak sulit untuk memasukkan ampere di kabel output MCB, akhirnya ia mengukur di kabel input MCB. Pengukuran dilakukan dengan menyalakan semua peralatan listrik satu persatu hingga MCB akhirnya turun. Yang kedua, anehnya hasil bisa menunjukkan lebih dari 6A dan MCB belum turun. Pada saat sudah mencapai 6,2A lebih baru MCB turun. Pertanyaan, bagaimana bisa hasil pengukuran melebihi kapasitas MCB yang terpasang? 2. Apakah ada perbedaan antara melakukan pengukuran di kabel input dengan di kabel output? Nah, oke ya. Ini studi kasusnya. Kita tulis studi kasusnya biar terlihat di Padlet ya. Kita tulis di Padlet. Saya coba untuk mengirimkan Padletnya. Bentar, linknya saya kirim ya lewat chat. Coba kalian klik di Padletnya ya. Hanya ya, rumah Pak Ali dayanya 1.300 ya, VA. Pakai MCB-nya 6 ampere. Nah, seringkali MCB-nya itu turun. Nah, Pak Ali pengen mengecek, mengukur. Kenapa MCB bisa turun? Dia mengecek melalui pengukuran ya di kabel input MCB. Ya, ternyata begitu melakukan pengukuran satu persatu alatnya dinyalakan. Ya, akhirnya turun juga. Nah, setelah turun, ternyata pas dilihat pengukuran itu lebih dari rating MCB-nya. Rating MCB-nya 6 ampere, pengukurannya 6,2 ampere. Nah, kenapa bisa terjadi? Kok melebihi rating sih baru turun? Padahal tadi kita belajar ya, MCB itu sebagai pengaman. Sebelum sampai lewat rating, dia akan turun, langsung nge-trip. Nah, ini enggak. Kenapa? Ya. Nah, tuh. Kemudian pengukuran di input sama di output ada perbedaan atau tidak? Udah, itu 2 pertanyaannya. Bu, jawaban saya sudah masuk belum, Bu? Sebentar, saya lihat jawaban kamu. Sudah, Rifki Nur Hakim. Oke, yang lain ditunggu. Ya, Sugeng, Nur Arifin, udah. Oke, Sugeng sudah masuk jawabannya. Sip. Presentasinya kita buka, ya, biar kalian bisa lihat. Teman kamu isi Padletnya apa aja. Oke, terlihat tidak Padletnya? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat, ya kan? Seru kan nih kalau terlihat begini. Oke. Saya masuk TV tuh, saya masuk TV nomor 1. Saya masuk TV. Oke. Rifki Nur Hakim Dianya, masuk TV. Dianya Akia Prilia. Oke, sudah kasih jawaban. Sugeng Nur Arifin. Oke. Ya.
Oh, Rifan sudah masuk nih, Rifan. Ya, nah. Oke, saya minta perwakilan. Ayo, kamu sampaikan hasil diskusi kamu. Siapa duluan? Sugeng, Rifki? Rifki dulu, Rifki. Rifki dulu. Ya, Rifki yang baru, yang pertama kali ngirim. Rifki, coba bacakan hasil pemikiran kalian. Rifki, bacain Rifki. Bacakan. Ya, bacakan. Hasil pengukuran MCB yang melebihi kapasitas yang terpasang bisa dikarenakan beberapa kemungkinan. 1. Akurasi alat ukur kurang baik. 2. Pada saat arus 10 ampere MCB masih memerlukan waktu untuk kemudian akan turun. 3. Standar MCB yang kurang bagus sebaiknya ganti dengan yang ber-SNI. Yang nomor 2 ada jawabannya. Tidak ada perbedaan antara pengukuran di kabel input dengan di kabel output. Selama pemasang kabel di MCB benar dan tidak ada beban lain yang terpasang melalui input MCB. Oke, sip ya. Kemudian ada lagi nih, tapi nggak dikasih nama ya. Coba yang jawab hasil pengukuran MCB bisa jadi kurang baik dan harus diganti sebab kalau begitu terus terjadi kebakaran. Jawaban siapa ini? Punya saya, Bu. Oke, coba kalian, coba kamu ini, bacakan pendapat kamu. Ini berbeda Pendapat nih. saya, Bu, itu kan LCD kan seharusnya kan kalau lewat sebelum itu kan dia kan kepanasan, Bu. Kan bisa-bisa kan kalau kepanasan meledak, Bu. Ya. Terjadi kebakaran. Korsleting. Oke, diskusinya udah. Oke, diskusinya udah oke ya. Kalian udah bisa semua. Nah, nanti kalau ada Padlet, di atasnya kasih nama ya. Kemudian kamu langsung ketik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke evaluasi ya. Jadi evaluasinya ada di Google Classroom. Ya. Nah, sekarang Padletnya ditutup. Sekarang ke Google Classroom. Saya tulis di Google Classroom. Ya. Kamu ketik jawabannya di Google Classroom. Saya nilai. Oke, saya lihat tugasnya. Oke, Fitria sudah mengumpulkan. Wih, orang pertama. Nilai khusus buat Fitria. Rifan, oke. Sudah masuk jawabannya, Rifan. Saya kasih nilai langsung. Oke, jadi LKPD-nya kita lewat Google Classroom ya, Naya. Oke, langsung saya nilai. Ayo. Sudah ya. Yang di Classroom, yang belum, saya kasih tugas nanti ya untuk melengkapi. Kemudian yang yang daftar hadir juga diisi. Kemudian sebelum ditutup, saya akan coba untuk minta satu anak dari kalian ya untuk memberikan kesimpulan dari belajar ini ya. Minta satu anak. Siapa perwakilan satu anak, satu siswa? Kesimpulan untuk belajar MCB komponen-komponen instalasi tenaga. Jadi apa aja komponen instalasi tenaga apa aja, kemudian MCB apa aja, fungsinya ya. Coba. Yuk, saya kasih nilai plus nih. Oke. Iya, boleh. Ayo, coba. Siapa yang berani presentasi? Coba. Kamu ungkapkan. Rifki boleh, Rifki. Ayo Rifki, silakan Rifki. Itu MCB merupakan komponen kelistrikan yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus berlebihan ataupun konsleting. Pemutus alur listrik digunakan secara otomatis dan ditunjukkan untuk memberi
keamanan terhadap pemakai listrik di rumah, kantor, maupun tempat lainnya. Jadi fungsi MCB terdapat 3 utama MCB, yakni untuk pemutus arus, kompetensi terhadap beban lebih, serta untuk memproteksi adanya hubung singkat konsleting. Selain itu, MCB menggunakan prinsip kerja untuk keamanan otomatis, yakni dengan thermal tripping dan magnetic tripping. Oke, ya. Coba yang lain, dari teman-teman yang lain ya, ada saran nggak untuk MCB atau untuk komponen-komponen listrik lainnya untuk masalah seperti ini? Saya, Bu. Ya, Ridho, gimana sarannya? Saran saya buat komponen ini harus milih-milih, Bu, kayak Ya. standar yang bagus, standar yang SNI, supaya lebih bagus, biar kecelakaannya itu semakin sedikit. Betul ya. Jadi harus lebih bagus, harus yang berstandar nasional Indonesia atau SNI ya. Oke. Nah ini saya ada coba di satu pas ya. Jadi nanti kalian kalau sudah masuk praktek, kita belajar untuk merakai atau MCB 1 pas dan ini yang 1 pasang. Oke, berarti kalian sudah paham untuk masalah MCB. Sebelum ya, pimpin doa dulu yuk. Mari Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih buat anak-anak semua ya. Kita belajar hari ini, alhamdulillah kita sudah mempelajari semuanya untuk komponen instalasi tenaga listrik. Berikutnya, setelah komponen instalasi tenaga listrik, kita akan belajar tentang rangkaian 1 fasa seperti apa ya. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.